Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-12, Yusuf Pangeran Mesir. Minggu 12 Juni, Yusuf berkuasa. Bagi Yusuf, mimpi Firaun mengungkapkan apa yang Tuhan akan lakukan di tanah itu. Yusuf bagaimanapun tidak meminta Firaun untuk percaya pada Tuhannya Yusuf. Sebaliknya, tanggapan langsung Yusuf adalah tindakan. Yusuf mengusulkan program ekonomi. Menariknya, hanya bagian ekonomi dari wacana Yusuf yang dipertahankan oleh Firaun, yang tampaknya lebih tertarik pada pelajaran ekonomi daripada makna spiritual dari mimpi dan peran Tuhan dalam memproduksinya. Bacalah Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Di mana tempat Tuhan dalam kesuksesan Yusuf? Firaun memilih Yusuf untuk berkuasa bukan karena dia telah menafsirkan mimpinya dengan benar dan mengungkapkan masalah yang akan datang di negeri itu, tetapi karena dia memiliki solusi untuk masalah itu, karena usulnya dipandang baik, pendapat yang juga dimiliki oleh para hamba Firaun. Pilihan Firaun tampaknya lebih pragmatis daripada religius. Namun, Firaun menyadari bahwa kehadiran roh Allah ada di dalam diri Yusuf yang dikualifikasikan sebagai berakal budi dan bijaksana. Ungkapan yang mencirikan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Semua detail yang dilaporkan dalam ayat-ayat Alkitab sesuai dengan situasi historis Mesir pada saat itu. Secara politis, fakta bahwa Firaun menunjuk Yusuf sebagai Perdana Menteri bukanlah hal yang aneh di Mesir kuno, di mana kasus Perdana Menteri asing telah dibuktikan. 7 tahun berikutnya adalah tahun-tahun kelimpahan sedemikian rupa, sehingga produksi biji-bijian menjadi tidak terhitung, suatu tanda pemeliharaan supranatural. Perbandingan seperti pasir di laut mengungkapkan bahwa ini adalah berkat Tuhan. Yusuf secara pribadi merefleksikan berkat itu dalam keberhasilan sendiri, suatu kejadian yang tidak disengaja, yang membuktikan kehadiran Tuhan yang sama di balik dua fenomena tersebut. Yusuf memiliki 2 putra yang namanya menunjukkan pengalaman Yusuf tentang pemeliharaan Allah yang telah mengubah ingatan akan rasa sakit menjadi sukacita atau Manasye, dan penderitaan sebelumnya ke dalam keberhasilan atau Efraim. Sungguh contoh yang ampuh tentang bagaimana Tuhan mengubah beberapa hal buruk menjadi sesuatu yang sangat baik. Apakah kebiasaan yang orang lain seharusnya bisa lihat dari jenis kehidupan yang kita jalani mengenai realitas Tuhan kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 57, ini merupakan peristiwa ketika janji Tuhan terhadap Yusuf digenapi. Kejadian 41 ayat 40 mengatakan, "Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Ketika masih berusia 17 tahun, Yusuf telah menerima visi dari Tuhan tentang masa depannya melalui mimpi. Dan itu berbicara tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan kedudukan yang tinggi, yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya ketika mendengarkan bahwa peristiwa itu akan terrealisasi di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf sangat yakin bahwa Tuhan pasti menggenapi hal itu baginya. Namun, hal tersebut justru membawanya ke masalah dan penderitaan yang seolah-olah tidak kunjung selesai. Ia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dan kemudian dibawa ke rumah Potifar dengan tangan dan kaki terikat dengan rantai. Secara manusia, Yusuf terhina, ia kehilangan harga dirinya, dia menanggung malu dan penderitaan silih berganti. Bertahun-tahun Tuhan benar-benar menguji akan ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan imannya kepada Tuhan. Dalam masa-masa yang gelap, ketika tampaknya ia akan gagal total dan hidupnya tak berarti lagi, Yusuf tidak pernah kehilangan harapannya, dan ia tetap percaya bahwa Tuhan akan merealisasikan mimpi yang pernah ia berikan kepadanya. Yusuf tetap memegang janji firman Tuhan dengan sungguh dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Allah mempunyai berjuta-juta cara untuk mewujudkan akan rencananya di dalam kehidupan kita manusia, sama seperti dengan Yusuf. Pada saat Yusuf berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan telah tiba waktu Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, maka menggenapi akan janjinya.
Tuhan telah mendapatkan Yusuf sebagai bejananya yang siap untuk dipakai. Ia telah ditempa dengan penderitaan, tetapi Yusuf ditemukan setia. Ketika terjadi 7 tahun kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatur Mesir dengan menimbun banyak sekali bahan makanan di waktu musim yang baik, 7 tahun kelimpahan. Sehingga saat kelaparan terjadi, Mesir tetap berlimpah makanan, sehingga bangsa-bangsa lain datang meminta pertolongan. Itulah sebabnya Firaun mengatakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Pelajaran bagi kita, apabila kita tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, tidak ada rencana Tuhan yang gagal yang akan terrealisasi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami tetap tekun di dalam iman kami kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.